Halo semua, selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita. Nah, kali ini nih kita mau fokus ke satu bintang di dunia bonsai. Juniperus chinensis, atau juniper Cina ya. Sumber kita kali ini panduan lengkap banget soal gaya dan mahakaryanya. Misinya, kita pengen ngerti gitu. Kenapa sih pohon ini spesial banget? Kok bisa jadi kanvas hidup seniman bonsai? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Ya, Juniperus chinensis ini emang favorit banget ya di mana-mana. Kenapa coba? Simple sih, dia tuh tangguh banget. Tahan panas, dingin, kering, wah pokoknya bandel deh. Dan umurnya itu loh bisa panjang banget. Ini yang bikin dia punya karakter kuat. Terus secara tampilan juga oke. Daunnya hijau lebat, kadang ada semburat biru hijau gitu. Sama kulit kayunya itu loh, yang merah coklat khas banget, suka ngelupas seiring waktu. Kelihatan usianya dari situ. Oh iya. Dan kayaknya kuncinya dari yang saya baca nih, itu di kelenturan cabang sama batangnya ya. Bener nggak, Ju? Katanya gampang banget dibentuk pakai kawat. Makanya jadi idaman para pembonsai gitu ya. Terus, penting juga nih buat Anda tahu, juniper ini kan ada dua jenis daun ya. Ada yang jarum, itu pas muda, atau kalau lagi stres pohonnya. Sama yang sisik, pas dewasa. Nah, yang sisik ini yang biasanya dicari. Jadi, ngejaga pohonnya sehat itu penting banget ya, biar daun sisiknya bagus terus. Betul sekali. Nah, ini yang menarik lagi nih. Pilihan kultivarnya, jadi jenis spesifik junipernya, itu ngaruh banget ke hasil akhirnya nanti. Misalnya ada shimpaku, apalagi yang varietas Itoigawa. Itu daunnya halus banget, rapet, cocok buat detail-detail rumit. Keren pokoknya. Beda lagi sama Hollywood atau Torulusa. Itu dari sananya cabangnya udah meliuk-liuk, runik gitu. Ada juga kishu. Ini gerak alaminya bagus, terus potensi buat bikin kayu matinya juga oke. Jadi kenal karakter tiap kultivar itu bantu banget buat milih kanvas yang pas sama gaya yang kita mau. Oke. Nah, dari kelenturan itu tadi, gaya apa aja sih yang paling sering kita lihat dipakai buat juniper? Sumber kita nyebutin beberapa gaya dasar nih. Tepat. Kelenturannya ini bikin juniper bisa dibikin banyak gaya. Yang paling umum mungkin tegak informal, moyogi namanya. Ini manfaatin lekukan alami batangnya, jadi kelihatan natural. Terus ada miring atau shakan. Ini kesannya kayak pohon di lereng atau kena angin gitu. Dinamis kelihatannya. Juniper cocok banget buat ini. Atau yang lebih dramatis ya, kayak air terjun, kengei, sama semi air terjun, han kengei. Ini niru pohon yang tumbuh di tebing gitu. Nah, di sini kelenturan cabangnya kepake banget. Tapi perlu diingat juga, milih potnya juga ngaruh loh. Biar gayanya makin keluar. Biasanya potnya agak dalam buat kengai. Menarik. Jadi selain gaya-gaya yang kayak niru bentuk di alam itu, kelenturan juniper juga bisa buat gaya yang lebih, ekspresif gitu nggak sih? Atau lebih abstrak mungkin? Oh tentu bisa, itu kita masuk ke gaya-gaya yang lebih lanjut. Misalnya literati atau bunjin. Ini gayanya minimalis elegan gitu. Seringnya batangnya ramping, terus nunjukin kayu mati. Kesannya tuh kayak ada keindahan dalam kesederhanaan. Atau bahkan perjuangan hidup gitu. Ada lagi angin berhembus, Fuhinagashi. Ini jelas banget. Menggambarkan pohon yang kayak terus-terusan ditiup angin kencang dari satu arah. Dramatis banget kelihatannya. Dan lagi-lagi, juniper yang lentur itu bikin gampang ngebentuknya. Wah, iya. Tadi Anda udah beberapa kali nyebut soal kayu mati ya. Saya tuh selalu takjub deh lihat fitur ini di juniper tua. Kelihatan gimana ya, dramatis banget, kuno gitu kesannya. Apa sih sebenarnya peran jin sama syari ini? Jin kan kayu mati di cabang, syari di batang ya? Betul, jin dan syari ini bukan cuma hiasan loh ya, ini elemen penting banget yang ngasih jiwa ke bonsai juniper. Mereka itu kayak visualisasi dari usia, karakter, sama perjuangan si pohon ngelawan alam, kerasnya kondisi gitu. Seolah-olah pohonnya tuh nyatet kisahnya sendiri di kayunya. Keren kan? Nah, Juniperus chinensis ini pas banget buat teknik ini, karena kayunya kan mengandung resin, jadi awet, tahan lama kayu matinya. Tapi ini tekniknya lumayan advance ya. Mesti hati-hati bikinnya, seringnya juga bertahap, nggak bisa langsung jadi. Waktu terbaiknya itu biasanya awal sampai pertengahan musim panas, biar pohonnya nggak terlalu stres. Oke, jadi jelas banget ya sekarang kenapa Juniperus chinensis ini begitu dihargai di dunia bonsai. Mulai dari ketahanannya yang luar biasa,
Kelenturannya buat dibentuk macam-macam gaya, dari yang natural banget sampai yang dramatis gitu. Ditambah kemampuannya buat nampilin cerita lewat fitur kayu mati Jin dan Sherry yang ikonik itu. Bener-bener spesies fundamental ini mah. Iya, kalau kita tarik gambaran besarnya nih, ngurusin dan ngebentuk bonsai juniper itu sebenarnya kayak dialog terus-menerus. Dialog antara kita sebagai senimannya dengan sifat alami pohon itu sendiri dan juga sama waktu. Jadi kita tuh nggak cuma ngebentuk pohon, tapi juga kayak ngerawat sebuah cerita yang hidup. Wah, dalam juga ya. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sedikit pemikiran buat Anda bawa pulang, mengingat kemampuan unik Juniper buat merekam kisah perjuangan dan keindahan lewat Jin dan Shari tadi. Coba deh bayangin, kalau Anda punya kesempatan ngebentuk Juniper Anda sendiri, kira-kira narasi apa atau esensi alam yang mana yang paling pengen Anda abadikan di karya hidup itu? Direnungkan aja. Oke, sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya ya.